Perkenalkan Ibu, saya Felis Tenggani. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas saat ini. Ini dengan Ibu siapa dan adik siapa? Saya Ibu Amel dan ini anak saya Anissa, Mbak. Nah, di sini kita sebelum sesi konseling, saya akan memberitahukan Bu bahwa sesi konseling ini berjalan dengan waktu 10 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, Mbak. Jadi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Mbak, anak saya BB-nya kurang. Terus dan saya sudah datang ke 3 puskesmas, tetapi anak saya dinyatakan kurang gizi. Saya harus bagaimana ya, Mbak? Kalau boleh tahu, berapa usia anak Ibu? Apakah Ibu bekerja? Usianya 8 bulan dan saya bekerja. Apakah Anissa saat ini sedang sakit atau pernah mengalami penyakit lain? Alhamdulillah untuk sejauh ini anak saya sehat-sehat saja. Boleh saya lihat Bu grafik KMS-nya? Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan grafik pertumbuhan anak Ibu. Di sini kita lihat Anissa itu berat badannya masih kurang untuk usia 8 bulan. Sedangkan pertumbuhan panjang badannya juga lambat. Karena dia sama-sama lambat, jadi anak itu tidak terlihat kurus. Tetapi kan Bu, di sini kita ingin melihat Anissa berat badannya bertambah dan panjang badannya juga bertambah. Jadi seharusnya bagaimana, Mbak? Karena Anissa tidak sakit, kita fokuskan untuk pemberian asupan makanannya. Apakah Ibu tidak keberatan untuk berkenan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan? Sehingga saya bisa mengetahui mengapa pertumbuhan Anissa itu lambat. Boleh, Mbak, saya tidak keberatan. Apakah saat ini Anissa masih menyusu dan mendapatkan makanan lebih banyak dari biasanya, Bu? Lebih sedikit, karena belakangan ini dia juga sulit untuk makan dan saya juga bekerja. Kadang-kadang anak saya dititipkan ke tetangga saya saat saya sedang bekerja. Apakah Ibu kesulitan dalam menyusui? Tidak. Apakah Anissa menyusu dengan melekat dengan baik dan Ibu menyusuinya sampai peredarannya kosong? Wah, saya tidak berpikiran sampai ke situ, Mbak. Memang saya pernah diberitahukan untuk menyusui kedua payudara secara bergantian. Sebaiknya kita cek bersama ya, secara Ibu menyusui anak Ibu itu sudah benar atau tidak. Apakah Ibu pernah memberikan minuman lain selain ASI kepada Anissa? Terkadang saya memberikan air putih saja, dan saya sediakan susu ketika dia sedang bersama tetangga. Susu apa itu, Bu? Susu formula yang saya beli di toko. Bagaimana cara Ibu memberikan susu tersebut? Saya ambil 1 sendok takar dan diberi air sampai botolnya penuh. Berapa kali sehari Anissa meminum susu tersebut, Bu? 2 kali. Oke, baik. Saya akan mengulangi pertanyaan lagi, Bu, tentang keadaan Anissa di lingkungan rumah. Apakah Anissa pernah terlihat lesu, seperti mencret, demam, batuk, atau pilek? Anissa tidak begitu sehat, tetapi terkadang dia pilek dan selalu pengen digendong. Dia tidak banyak bergerak dan kebanyakan tidur. Boleh ceritakan tentang rumah Ibu? Apakah Ibu memiliki kamar mandi? Iya ada, Mbak, tapi sempit karena kami tinggal di lingkungan kontrakan. Bagaimana cara Ibu mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Terkadang saya membeli air galon atau mengambil air keran depan rumah. Bagaimana cara Ibu membagi air minum dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya? Saya hanya memasak air untuk minum, kadang beli air galon juga, tapi tidak digunakan untuk mencuci. Berapa orang yang tinggal di rumah Ibu sekarang? Hanya saya, suami dan anak saya, Mbak. Bagaimana dengan keadaan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sehat, tapi terkadang saya lelah karena membagi waktu untuk bekerja dan mengurus kebutuhan keluarga. Apakah suami Ibu membantu untuk mengasuh Anissa? Seharian dia bekerja, tetapi sedikit membantu. Apakah Ibu memiliki makanan yang cukup untuk keluarga? Saya merasa sudah cukup. Menurut Ibu, mengapa Anissa sering terlihat lesu, kurus? Saya berpikir bahwa karena Anissa masih kecil, tetapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin dia membutuhkan lebih banyak lagi makanan. Saya berharap bisa mengatur waktu dengan baik antara mengurus keluarga dan pekerjaan. Dari yang Ibu ceritakan tadi bahwa Anissa yang tumbuh lambat itu karena banyak beberapa faktor, Bu. Tapi yang lebih banyak kemungkinannya karena Anissa itu tidak cukup makan. Dan kita akan membahas tentang pengosongan payudara. Ketika Anissa melekat dengan baik ke payudara Ibu, biarkan Anissa menyusui sampai peredaran Ibu kosong, agar dia mendapatkan ASI yang terakhir yang mengandung lemak. Oh gitu ya, Mbak.
Karena Anissa masih berusia 8 bulan, mari kita memilih makanan yang sesuai kelompok bayi berusia 6-8 bulan. Anjuran yang pertama yaitu menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Tetapi jika ibu tidak bisa menyusui pada siang hari karena bekerja, di malam hari pun ibu bisa menyusuinya. Anissa juga memerlukan empati yang lunak seperti bubur. Ibu bisa memberikan buburnya 2-3 kali sehari sebanyak 6-7 sendok makan. Ibu perhatikan juga ya sendoknya dengan bersih. Apakah perlu pemberian makanan yang lain, Mbak? Boleh Bu, berikanlah salah satu jenis makanan yang baru agar dia bisa menerimanya. Sebagai contoh, bubur pisang yang sudah dilumatkan, bubur tersebut akan memberikan zat pembangun dan zat tenaga kepada Anissa. Dia juga memerlukan jenis makanan lain untuk membantu pertumbuhannya. Tetapi perkenalkan jenis makanannya satu demi satu. Perhatikan juga tekstur makanannya, jangan sampai terlalu kasar. Tetapi saya tidak semuanya punya makanan tersebut, Mbak. Seperti ayam dan daging-dagingan lain karena terlalu mahal. Ibu tidak harus memberikan makanan tersebut. Mari kita cari sumber makanan yang ibu miliki di rumah. Makanan sumber hewani apa yang bisa ibu berikan? Saya hanya bisa memberikannya telur dan ikan. Itu juga bagus Bu. Apakah ibu bisa memberikan sayuran dan buah-buahan kepada Anissa? Untuk sayuran, saya bisa memberikan labu dan bayam, sedangkan buah-buahan, saya hanya bisa memberikan pisang dan pepaya. Ibu tidak perlu memberikan semua makanan ini setiap hari. Perlu diingat bahwa pada mulanya ibu akan memberikannya dalam jumlah sedikit. Sehari minimal 2 kali, dan ibu juga dianjurkan hanya memperkenalkan satu bahan makanannya 3-4 hari. Untuk menyusui itu harus berapa lama diberikan kepada anaknya, Mbak? Ibu menyusui setiap kali Anissa menginginkannya Bu, diusahakan siang maupun malam, sampai Anissa berusia 2 tahun. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik. Saya yakin jika ibu melakukannya seperti yang kita diskusikan tadi, Anissa akan tumbuh dengan baik dan lincah. Makanan yang bergizi akan membantu Anissa berkembang dengan baik. Semua makanan ini bisa membantu Anissa tumbuh jika ibu bisa melakukannya dengan baik dan telaten. Maka akan ada perubahan terhadap kesehatannya. Apakah ibu bisa membawa Anissa datang kembali ke sini bulan depan? Iya, bisa, Mbak. Baik Bu, bulan depan kita akan timbang kembali berat badan Anissa. Jika mendapatkan makanan yang cukup, Anissa bisa tumbuh dengan baik dan tidak lesu lagi. Tetapi jika Anissa sakit atau ada masalah lain, ibu bisa datang lebih awal. Saya tunggu ya Bu. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama.